Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Andika Putri dengan NIM 2001614 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint berdasarkan materi mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu DRA Ermawati Arif MPD. Di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Yang kedua, tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Yang ketiga, catur saji bicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang kelima, jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Masuk pada yang pertama, pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Pengertiannya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian berbicara secara umum. Yang kedua, pengertian secara khusus banyak dikemukakan oleh para pakar. Yang pertama, pengertian berbicara secara umum diartikan sebagai proses interaksi dengan seseorang, yaitu dalam penyampaian ide, gagasan, atau pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa secara lisan, sehingga maksud tersebut dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, pengertiannya secara khusus banyak dikemukakan oleh para pakar. Yang pertama, Henry Guntur Taringgan. Menurut Henry Guntur Taringgan, bahwasanya berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Yang kedua, menurut Sti Slamet, menjelaskan bahwa berbicara adalah kegiatan mengekspresikan gagasan, perasaan, dan kehendak pembicara yang perlu diungkapkan kepada orang lain dalam bentuk ujaran. Pengertian selanjutnya menurut Sahabati Ahdiah yang mengemukakan bahwa bicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Selanjutnya menurut Suharyati, bahwasanya berbicara adalah suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar, audible yang dapat dilihat, visual yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan yang dikomunikasikan. Selanjutnya masuk kepada yang kedua, tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Tujuan berbicara secara umum dan secara khusus ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, tujuan secara umum. Tujuan secara umum ini yang pertama adalah menghibur. Menghibur berarti pembicara menarik perhatian pendengar dengan berbagai cara seperti humor, spontanitas, menggairahkan, kisah-kisah jenaka, pertualangan, dan sebagainya untuk menimbulkan suasana gembira pada pendengarnya. Yang kedua, menginformasikan bicara untuk tujuan menginformasikan, untuk melaporkan, dilaksanakan bila seseorang ingin, terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan sesuatu proses. Yang kedua, menguraikan, menafsirkan atau menginterpretasikan sesuatu hal. Yang ketiga, memberi, menyebarkan atau menanamkan pengetahuan. Yang keempat, menjelaskan kaitan. Masuk tujuan khusus yang ketiga, menstimulasi berbicara untuk menstimulasi pendengar jauh lebih kompleks dari tujuan berbicara lainnya. Sebab berbicara itu harus pintar merayu, mempengaruhi, atau meyakinkan pendengarnya. Hal ini dapat tercapai jika pembicara benar-benar mengetahui kemampuan, minat, inspirasi, kebutuhan, dan cita-cita pendengarnya. Yang keempat, menggerakkan. Dalam berbicara, untuk menggerakkan diperlukan pembicara yang berwibawa, panutan atau tokoh idola masyarakat melalui kepintarannya dalam berbicara, kecakapan memanfaatkan situasi, ditambah penguasaannya terhadap ilmu jiwa masa pembicara. Masuk kepada tujuan khusus berbicara. Tujuan khusus berbicara terbagi menjadi yang pertama adalah tujuan sosial.
ini, sebagai manusia, makhluk sosial, menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan dan menghindari tekanan serta ketegangan. Yang kedua adalah tujuan ekspresi. Maksud dari tujuan ekspresi ini bahwasanya digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat terwujud sebagai rasa empati kepada masyarakat atau objek yang ada di luar dari pembicara. Dalam tujuan ekspresif, pembicara digunakan manusia sebagai alat untuk menyampaikan perasaannya, akan tetapi berbicara ekspresif belum tentu mempengaruhi orang lain, karena yang terpenting dalam berbicara ekspresif adalah tersalurkannya perasaan dirinya melalui bahasa. Yang keempat adalah tujuan ritual. Maksud dari tujuan ritual ini, sharing, digunakan bahasa ini sebagai media untuk menyampaikan pesan ritual kepada penganutnya. Misalnya di dalam agama Islam, doa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Ketika umat Islam berdoa kepada Allah dengan menggunakan bahasa, walaupun mungkin ada di antara bahasa dalam doa tersebut tidak dipahami secara harfiah oleh orang yang berdoa, mereka meyakini bahwa doa merupakan bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, tujuan instrumental. Dalam tujuan instrumental ini, berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu, misalnya dapat berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lainnya. Kegiatan berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi, tetapi dalam tujuan instrumental, kegiatan berbicara tidak tampak kaitan khusus antara pesan yang ada di dalamnya dengan tujuan yang diharapkan dari komunikasi tersebut. Selanjutnya masuk kepada catursaji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Yang pertama adalah metode serta-merta. Metode serta-merta ini digunakan oleh seseorang yang secara tiba-tiba dalam mendadak diminta berbicara di depan orang banyak atau audiens tanpa ada persiapan sama sekali dalam berbicara itu, datang tanpa diduga-duga. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalahnya tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan suatu pembicaraan. Yang kedua, bagi yang berpengalaman tampil berbicara, cara ini cukup efektif, tetapi kekurangannya antara lain cenderung berbicara berbelit-belit. Yang kedua, berbicara kaku karena mengingat urutan berikutnya. Yang ketiga, penggunaan bahasa cenderung tidak efektif, tidak lancar, dan tidak bervariasi. Yang B, metode menghafal. Dalam metode menghafal ini, salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang telah dimiliki atau telah dipersiapkan sebelumnya. Di sini juga mempunyai kelebihan. Kelebihannya antara lain sistematis dan teratur, tidak berbelit-belit, lengkap karena dipersiapkan. Kekurangannya sering menjemukan, tidak menarik, cenderung berbicara cepat-cepat, kurang penghayatan, sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. Yang C, metode naskah. Dalam metode ini jarang sekali digunakan, kecuali pada saat-saat penting. Misalnya di radio dan televisi, biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara mempersiapkan naskah lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibacanya kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga perhatian pembicara terfokuskan pada naskah tersebut. Yang keempat adalah metode ekstemporan. Metode ini jarang digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Uraian yang akan disampaikan dengan metode ini direncanakan atau dipersiapkan dengan cermat. Dalam metode ini dipersiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Metode ini bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata diksi. Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Dalam faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara ini terbagi menjadi dua, faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan itu terbagi antara lain
ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai, pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya, ketepatan sasaran pembicaraan. Yang kedua, faktor non-kebahasaan. Dalam faktor non-kebahasaan ini terbagi antara lain sikap yang wajar, tentang dan tidak kaku. Pendengar harus diarahkan ke lawan bicara. Kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi, penalaran, penguasaan topik berdasarkan uraian di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan berbicara adalah faktor urutan kebahasaan, linguistik atau non-kebahasaan, yaitu non-linguistik. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Dalam jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa ini terbagi pula menjadi dua. Yang pertama adalah berbicara satu arah. Berbicara satu arah merupakan suatu pembicaraan untuk menggunakan buah pikiran, gagasan, dan perasaannya pada si pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Yang kedua, berbicara dua arah. Pembicaraan dua arah ini terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan langsung dari si pendengar secara langsung. Menurut tingkat keresmiannya, berbicara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, berbicara formal. Berbicara formal ini merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan dalam kegiatan forum dengan tema tertentu dan pastilah mediumnya bahasa Indonesia ragam baku. Yang kedua, berbicara informasi atau tidak resmi. Berbicara informasi atau tidak resmi ini adalah kegiatan berbicara yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan secara resmi. Biasanya berbicara tidak resmi ini pendengar tidak banyak. Sekian dari saya, maaf jika ada kekurangan. Terima